kepada mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia. Tolong dengarkan Dari komunitas kami bersuara. Sungai Bahari Tola LNG di kawasan mangrove. Kami menolak terminal LNG di kawasan mangrove ini. Kami menolak terminal LNG di pesisir Pantai Merdesari. Kami sadar rakyat jelata, dengarlah kami bersuara, hargai hak kami Kegiatan sebagai penanaman warga mangrove pribumi dalam yang rangka Hari merasa Mangrove Sedunia. dikhianati. Kami hargai semua misi dan visi Anda, namun janganlah memaksa, dipaksa, terpaksa alam kami diperkosa. Kami menolak terminal LNG di kawasan tempat suci kami. Kami menolak terminal LNG yang merusak habitat alami. Penanaman mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia oleh Desa Datintaran Tola LNG di kawasan mangrove. Kami sadar rakyat jelata, dengarlah kami bersuara, hargai hak kami sebagai warga pribumi yang Penanaman jarak merasa 1 meter. dikhianati. Kami hargai semua misi dan visi Anda, namun janganlah memaksa, dipaksa, terpaksa Bapak maju alam asal kami ada. diperkosa. Kami menolak terminal LNG di kawasan mangrove ini. Sing asal boyo musa, den lah. Kami menolak terminal LNG Cara nyongsong lubang menanam mangrove. di pesisir Pantai Merdesari. Kami menolak terminal LNG di kawasan tempat suci kami. Kami menolak terminal LNG yang merusak habitat alami. Ada kenang-kenang ini. Mari kita telusuri hutan mangrove di Muntik Siopan. Ya, beginilah suasana mangrove yang sudah mulai tumbuh, kira-kira baru berumur 10 tahun. Ya, sangat luar biasa. Luar biasa. Hutan mangrove di Muntik Siopan luar biasa. Tumbuh subur. Betul. Nah, benar tuh. Terus ini jambung ini. Kita
Penglingsir tokoh dari Banjar Blanjong sedang menanam mangrove. Selamatkan mangrove, selamatkan jiwa kami. Sanur kami, sanur kita. Stop. Sakral, laut Bali, laut sakral, dan mangrove benteng kita, Tuhan yang menciptakannya, maka kita manusia yang menjaga. Hei saudaraku semua, proyek besar mau dibangun lagi. Sanur kita terancam, mangrove kita terancam punah, karang terancam hancur. Mari bersatu, mari bergerak, nyalakan semangatmu. Tolak terminal LNG, tolak terminal LNG di kawasan proyek merusak alam ini. Selamatkan pesisir, selamatkan mangrove, jaga sanur, jaga alam Bali. Selamatkan pesisir, selamatkan mangrove, jaga sanur, jaga alam Bali. Selamatkan pesisir, selamatkan mangrove, jaga sanur, jaga alam Bali. Untuk anak cucu nanti, untuk semua makhluk bumi. Tolak terminal LNG, tolak terminal LNG di kawasan mangrove. Tolak terminal LNG, tolak terminal LNG di kawasan mangrove. Tolak. Bali tanah sakral, laut Bali laut sakral, dan mangrove benteng kita, Tuhan yang menciptakannya, maka kita manusia yang menjaga. Hei saudaraku semua, proyek besar mau dibangun lagi. Sanur kita terancam, mangrove kita terancam punah, karang terancam hancur. Mari bersatu, mari bergerak, nyalakan semangatmu. Tolak terminal LNG,
semoga tumbuh dengan subur. Selamatkan pesisir, selamatkan mangrove, jaga sanur, jaga alam Bali. Selamatkan pesisir, selamatkan mangrove, jaga sanur, jaga alam Bali. Selamatkan pesisir, selamatkan mangrove, jaga sanur, jaga alam Bali. Anak cucu nanti untuk semua makhluk bumi. Tolak terminal LNG, tolak terminal LNG di kawasan mangrove. Tolak terminal LNG, tolak terminal LNG di kawasan mangrove. Tolak. Kepada pemangku keputusan, tolong dengarkan kami bersuara. Kami menolak terminal LNG di kawasan mangrove ini. Kami menolak terminal LNG di pesisir Pantai Berdesari. Kami sadar rakyat jelata, dengarlah kami bersuara. Hargai hak kami sebagai warga pribumi yang merasa dihianati. Kami hargai semua misi dan visi Anda, namun janganlah memaksa, dipaksa, terpaksa alam kami diperkosa. Kami menolak terminal LNG di kawasan tempat suci kami. Oh, 1, 2, 3. Terhadap ini juga menjadi salah satu keinginan dari Jokowi. Cerbuk gambar. Kita juga mendukung jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bali tentang Tanggul Satkertiloku Bali. Kita sangat mengapresiasi sekali, oleh sebab itu kita tetap harus menanam, merawat, menjaga dan melestarikan. Apalagi mangrove ini kan kegunaannya semua sudah tahu bahwa sangat besar sekali kegunaannya. Di samping itu bisa menyaring intrusi air laut, bisa juga untuk abrasi, bisa juga untuk menyerap karbon yang 5 kali dari hutan tropis. Nah, itulah yang kita lakukan pada hari ini dan kita akan tetap lakukan sampai nanti betul-betul tidak ada tempat lagi di kawasan ini untuk ditanam. Dan kita rawat dan kita bersihkan. Hari ini menanam berapa pohon? Kita sebenarnya hari ini menanam sekitar hampir 1.000 pohon karena kita berharap apa yang kita lakukan ini juga disambut baik oleh masyarakat seluruhnya, sehingga Bali ini jangan sampai mangrove-nya ditebang begitu saja untuk hal-hal yang mungkin bagi sebagian masyarakat menganggap itu penting, tetapi bagi kami apapun yang dilakukan jangan sampai mengorbankan lingkungan, itu yang terpenting. Kami kebetulan mendapat bibitnya dari perhutanan. Kami mendapat bibitnya karena di sana ada pembibitan dan pengembangan. Untuk perawatan sendiri siapa yang membuatnya? Ya masyarakat terutama kelompok kami punya kelompok pecinta sungai bahari, artinya banyak sekali kelompok-kelompok kami juga yang nanam terumbu karang juga mereka itu, dan masyarakat juga yang terutama masyarakat pesisir, mereka itu sangat peduli karena mereka tahu kalau misalnya ini hilang mereka khawatir
gimana nanti kalau ini hilang gitu. Makanya karena kan mereka bermukimnya di daerah pesisir. Karena update terakhir tentang rencana pembangunan LNG, Pak. Update terakhir menurut Pak Gubernur, beliau menyampaikan tidak akan ada di mangrove dan tidak akan ada di tidak akan menghabiskan terumbu karang. Tetapi tetap di satu sisi itu, di sisi lain mereka beliau menyampaikan tetap akan dievaluasi dan tetap akan dikaji. Artinya kan itu bisa saja kemungkinan tetap karena masih ada pengkajian di sana. Kalau misalnya beliau menyampaikan bahwa tidak akan ada di mangrove dan tidak akan merusak terumbu karang, ya sudah stop, tidak usahlah, sudah di sana. Kalau misalnya seperti itu beliau menyampaikan, ya kami udah selesai kan, karena ini masih jadi pertanyaan kami. Jadi pertanyaan kita, karena beliau meminta ini tetap dikaji. Tapi kami pun dalam momentum ini menuntut agar kalau umpamanya wacana tersebut serius gitu ya, itu harus dibarengi dengan Gubernur Bali selaku pemerintah daerah di Bali itu menerbitkan surat keputusan yang resmi yang memang tidak membuat kami justru ragu ya, seperti tanya-tanya. Karena kalau umpamanya menurut hemat kami diwacanakannya pembangunan terminal LNG tidak di kawasan mangrove, namun tidak disertai dengan pencabutan izin-izin dan juga tidak ada surat tertulis atau kepastian tertulis secara hukum, kita pun juga meragukan gitu. Jadi kalau umpamanya memang tidak di areal mangrove, keluarkan surat secara tertulis, cabut segala izin yang menjustifikasi bahwasanya bangunan terminal LNG itu dilakukan di kawasan mangrove, cabut semua izinnya. Jadi hari mangrove ini juga sekaligus penolakan terminal LNG. Iya, kita juga gunakan momentum ini untuk karena semangatnya melindungi mangrove dan semangat kita sedari awal adalah melindungi mangrove akibat utamanya proyek-proyek yang destruktif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah pembangunan terminal LNG yang katanya akan dilakukan di kawasan mangrove 3 hektar tersebut. Nah, justru hari inilah kita kukuhkan dengan cara menanam mangrove dan kita rawat. Tidak semata-mata pamrih, hanya menanam mangrove yang kemudian nanti akan dibabat, begitu. Hanya menanam mangrove untuk mengganti mangrove yang akan dibabat, tidak. Menanam mangrove memang untuk kebutuhan lingkungan hidup yang semakin baik, dan juga hal tersebut juga sejalan dengan apa yang menjadi misi dari pemerintah Jokowi ya untuk perubahan iklim, karena kan Indonesia juga salah satu negara yang juga berkomitmen dalam mensukseskan perubahan iklim itu, dan lewat mangrove lah makanya Pak Jokowi punya misi merestorasi 600.000 mangrove di Indonesia. Jadi menanam mangrove ini bukan cuma sekedar pencitraan aja. Enggak, itu. Pak, kalau sejauh ini apa sih yang menyebabkan mangrove itu rusak sendiri, terutama di wilayah Sanur? Sebenarnya kalau tidak ada campur tangan manusia, dia akan tumbuh dan semakin banyak. Karena tanpa ditanam pun mereka bisa tumbuh. Apalagi kita tanam di tempat-tempat yang tidak tumbuh, kita tanam lagi, berarti mereka akan lebar sekali. Nah, inilah yang adanya campur tangan manusia, adanya keinginan manusia untuk merubah alam itu. Nah, inilah yang membuat sebagai predator terbesar terhadap mangrove, kalau bisa kami sampaikan. Itulah yang menyebabkan sekali manusia untuk melakukan itu hektaran, bukan lagi meteran, hektaran hilang. Dan itu belum tentu akan kembali, dan kalaupun mereka menyampaikan akan ditanam kalau di sini hilang diganti di Singaraja, berarti alam di sini dong yang besar. Artinya kalau di sini yang mau dibabat seperti itu, ya harus ditanam dulu biar kelihatan memang betul-betul serius, biar tidak hanya wacana saja. Untuk acara ini Pak, kegiatannya kali keberapa dalam setiap tahun? Ini sudah beberapa kali kami lakukan, bukan hanya kami, dari komunitas-komunitas lain juga yang datang ke sini untuk menanam mangrove. Kemarin juga ada dari koperasi yang mangrove di tempat kami. Sekolah-sekolah juga ada, kalau mereka melakukan perayaan-perayaan tertentu, mereka juga datang ke tempat kami untuk bersama-sama kami untuk menanam mangrove di tempat itu. Kami berharap kepada pemerintah, semua kalangan, bukan hanya pemerintah, ayo dong kita sama-sama menjaga bumi ini, karena dari bumi inilah memberikan kehidupan buat kita. Kalau tanpa bumi ini lestari, bagaimana manusianya bisa lestari? Kalau bumi ini lestari, manusianya bisa lestari, bisa sampai seumur bisa
bisa manusianya tidak akan punah seperti dinosaurus kan. Anda tahu kan dinosaurus sudah punah kan sekarang ini. Makanya kita lestarikan alam ini karena alam inilah yang memberikan kehidupan buat kita semua. Dan termasuk juga setelah kami ada anak kami, ada cucu kami juga nanti. Kalau itu tidak ada, anak cucu kami juga akan menceritakan. Dalam kegiatan ini ada keterlibatan tidak, ini adalah swadaya dari masyarakat kami, karena kami sangat peduli terhadap lingkungan ini, masyarakat kami semua, pemuda dari Banjar-Banjar juga dari komunitas-komunitas, kami ajak Iwana juga kami ajak. Satu lagi dan terakhir, selanjutnya apa Pak aksi-aksi nyata yang akan dilakukan? Begini, kita sebenarnya ini kan masih menunggu sebenarnya, tapi tetap kita akan melakukan karena selama kita menunggu, jadi kita tetap akan melakukan aksi-aksi. Karena kalau misalnya semakin cepat pemerintah untuk merespon dan memberikan jawaban, semakin cepat pula kami menghentikan segala kegiatan kami. Tetapi tidak dalam arti menghentikan kegiatan menanam. Itu komitmen ya? Komitmen, betul.